Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pintar. Hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan. Untuk yang pertama, kita akan belajar membandingkan pecahan menggunakan gambar. Contoh 1. Membandingkan pecahan 1/2 dengan 1/3. Di sini ada gambar persegi panjang. Persegi panjang ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk gambar yang paling atas ini saya akan membagi menjadi 2 bagian. Dan 1 bagiannya saya arsir. Sehingga gambar ini diperoleh pecahannya yaitu 1/2. Untuk gambar yang kedua, ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Dan 1 bagiannya saya arsir. Bentuk pecahan dari gambar ini adalah 1/3. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Maka jawabannya adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Contoh 2. Membandingkan pecahan 2/4 dengan 4/5. Di sini ada gambar persegi panjang lagi. Untuk gambar yang pertama, saya akan membagi menjadi 4 bagian. Dan 2 bagiannya saya arsir. Sehingga diperoleh pecahan 2/4. Untuk gambar yang kedua, ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Dan 4 bagiannya saya arsir. Dari sini dapat kita tahu bentuk pecahan dari gambar yang ini adalah 4/5. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa 2/4 itu lebih kecil dari 4/5. Maka jawabannya adalah 2/4 lebih kecil dari 4/5. Atau 4/5 itu lebih besar dari 2/4. Untuk contoh yang pertama tadi juga begitu. Jika tadi kita temukan jawabannya 1/2 itu lebih besar dari 1/3, itu juga bisa dibalik. Atau 1/3 itu lebih kecil dari 1/2.
Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Contoh 1. Membandingkan pecahan 1/5 dengan 3/5. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka saya cukup membuat garis satu bilangan saja. Garis bilangan ini letak paling kiri adalah 0 dan yang paling kanan sendiri adalah 1. Garis bilangan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Sehingga setelah 0 paling kiri ini, sebelah kanannya adalah 1/5. Lalu 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. 5/5 ini sama dengan 1. Jika kita perhatikan dari garis bilangan ini, letak 1/5 ada di sebelah kiri 3/5. Sehingga nilainya 1/5 ini lebih kecil dari 3/5. Maka jawabannya 1/5 lebih kecil dari 3/5. Atau juga bisa dibalik. 3/5 lebih besar dari 1/5 karena 3/5 letaknya ada di sebelah kanan 1/5. Contoh 2. Membandingkan pecahan 1/2 dengan 2/4. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka saya membuat 2 garis bilangan. Untuk garis bilangan yang pertama, saya membagi menjadi 2 bagian. Sehingga letak 1/2-nya ini ada di tengah. Dan untuk garis bilangan yang kedua, saya bagi menjadi 4 bagian. Sebelah kanan 0 ada 1/4, lalu 2/4, lalu 3/4, dan yang paling kanan sendiri 4/4. 4/4 ini sama dengan 1. Jika kita perhatikan kedua garis bilangan ini, 1/2 itu sejajar dengan 2/4. Sehingga 1/2 itu senilai dengan 2/4. Maka jawabannya 1/2 sama dengan 2/4. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan langsung kedua pecahan. Dalam membandingkan langsung kedua pecahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Caranya, 3/6 dan 5/6 ini harus kita ketahui dulu mana yang pembilang dan mana yang penyebut. 3/6. 3 adalah pembilang, 6 adalah penyebut. Dan 5/6, 5 adalah pembilang, 6 adalah penyebut. Dari sini kita ketahui bahwa 3/6 dan 5/6 ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 6. Maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 3 dan 5 itu nilainya lebih besar 5. 3 dan 5 itu nilainya lebih kecil 3. Maka jawabannya 3/6 itu lebih kecil dari 5/6. Atau 5/6 lebih besar dari 3/6. Selanjutnya, cara membandingkan langsung kedua pecahan yang kedua adalah membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya, bandingkan pecahan 2/4 dan 4/5. Caranya, 2/4 dan 4/5 ini harus kita cari tahu dulu mana yang pembilang dan mana yang penyebut. 2/4 pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 4. 4/5 pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 5.
4 dan 5 ini tidak sama. Maka penyebut ini harus kita samakan dulu. Caranya adalah dengan mengkalikan penyebutnya sampai memiliki nilai yang sama. 2/4. 2/4 di sini saya kalikan dengan 5. 2 dikali 5, 10. 4 dikali 5, 20. Sedangkan untuk 4/5 ini di sini saya kalikan 4. 4 dikali 4, 16. 5 dikali 4, 20. Sehingga kita ketahui bentuk penyebut dari 2/4 dan 4/5 ini sudah sama, yaitu 20. Maka selanjutnya kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 10/20 pembilangnya 10. 16/20 pembilangnya 16. 10 dan 16 ini nilainya lebih kecil 10. 10 dan 16 ini nilainya lebih besar 16. Maka jawabannya 10/20 lebih kecil dari 16/20 atau 16/20 lebih besar dari 10/20. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.